Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengeluarkan PP saya Learning Journal. Izin memperkenalkan diri, nama Oki Hermawanto, NIB 200103032024121102. Unit kerja di kantor UPP kelas 3 Labuan Uki. Learning Journal yang menjadi dua, yaitu manajemen ASN dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Manajemen ASN berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor SK 563 tahun 2023 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Nama Oki Hermawanto, unit kerja kantor UPP kelas 3 Labuan Uki, jabatan penata keselamatan dan keamanan pelayaran tupoksi pemeriksaan kapal. Tugas pokok dan fungsi. Yang pertama, tugas pokok memastikan kapal laik laut dan memenuhi standar keselamatan. Yang kedua, memastikan kapal tidak mencemari laut. Yang ketiga, termasuk konvensi internasional, SOLAS, MARPOL, dan lain-lain. Yang keempat, mendorong kepatuhan terhadap standar teknis dan administratif. Yang kelima, mendukung kelancaran dan keamanan operasional pelayaran. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, memeriksa teknis kapal. Yang kedua, pemeriksaan administratif. Yang ketiga, pemeriksaan keamanan. Yang keempat, pemeriksaan lingkungan. Yang kelima, pemeriksaan khusus atau port stage control. Kewajiban. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan publik. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku di unit. Smart ASN. Di sini ada 4 pilar digital yang mendukung smart governance. Yang pertama, etika bermedia sosial. Yang kedua, budaya bermedia sosial. Yang ketiga, bercakap bermedia sosial. Yang keempat, aman bermedia sosial. Bermedia sosial. Yang pertama, menjaga integritas. Berbicara dengan bertindak dengan jujur, menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan di media sosial, dan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, menghormati kode etik, mematuhi kode etik profesi ASN dan berprinsip pelayanan publik dalam setiap interaktif di media sosial, termasuk menghormati hak masyarakat dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Etika bermedia sosial. Yang ketiga, menjaga netralitas, memastikan bahwa interaksi di media sosial tidak dipengaruhi oleh pandangan politik atau kepentingan pribadi dan selalu bertindak secara netral dan profesional sebagai seorang ASN. Yang keempat, memberikan edukasi dan informasi, menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk memberikan edukasi dan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang berbagai masalah publik dan kebijakan pemerintah. Berbudaya bermedia sosial. Yang pertama, mempromosikan kebudayaan lokal. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan memperkenalkan kebudayaan lokal, termasuk tradisi, seni, dan budaya daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas lokal dan rasa kebangsaan. Yang kedua, mendukung ekonomi kreatif, memberikan dukungan dan mempromosi bagi para pelaku ekonomi kreatif di media sosial untuk membantu mengembangkan potensi ekonomi daerah. Ketiga, menyebarkan informasi budaya, menyebarkan informasi tentang acara budaya, festival, dan kegiatan seni yang dapat memperkaya pengalaman masyarakat di media sosial sehingga mereka dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, mendukung pariwisata budaya, mendukung promosi pariwisata budaya melalui media sosial dengan memberikan informasi tentang destinasi wisata budaya, warisan budaya, dan pengalaman budaya yang unik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Cakap bermedia sosial. Yang pertama, memberikan solusi yang konstruktif, merespon pertanyaan dan masalah masyarakat dengan solusi yang konstruktif dan informatif, dan membantu masyarakat untuk menemukan solusi atau mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Yang kedua, berbagi informasi yang akurat, memastikan bahwa semua informasi yang dibagikan di media sosial telah diverifikasi kebenarannya dan menghindari penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang jelas, menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah dan layanan publik dengan jelas dan mudah dipahami di media sosial dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak teknis. Yang keempat, mengolah
mengolah krisis dengan bijaksana, menangani situasi krisis atau kontroversi dengan kebijakan di media sosial, menjaga ketenangan dan memberikan klarifikasi atau penjelasan yang dibutuhkan untuk meredakan ketegangan. Aman bermedia sosial, menghindari perilaku yang beresiko di media sosial, seperti berbagi informasi pribadi yang sensitif atau terlibat dalam diskusi kontroversial yang dapat membahayakan reputasi institusi atau diri sendiri. Yang kedua, mematuhi kebijakan dan aturan. Memahami kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh instansi terkait penggunaan media sosial, termasuk dalam hal privasi data, kode etik, dan pedoman perilaku yang berlaku. Yang ketiga, mengenali ancaman keamanan. Mengenali dan waspada terhadap berbagai ancaman keamanan di media sosial seperti serangan phishing atau malware, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan informasi sensitif dari risiko tersebut. Yang keempat, mengelola konten dengan bijaksana. Pertimbangkan dengan cermat konten yang dibagikan di media sosial. Memastikan bahwa itu relevan, akurat, dan tidak melanggar kebijakan atau aturan yang berlaku. Menjalankan peran ASN profesional sampai purna tugas. Yang pertama, selalu mengedepankan integritas dan etika yang tinggi dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Patuh terhadap kode etik dan standar perilaku yang berlaku. Dan yang kedua, memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, menguasai perangkat lunak dan platform digital yang diperlukan untuk mendukung smart governance untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, aktif berpartisipasi dalam informasi dan transformasi digital yang mendukung smart governance untuk mencari peluang dalam mengusulkan dan menerapkan solusi teknologi yang inovatif demi meningkatkan layanan publik dan efisiensi birokrasi. Yang keempat, menjadi teladan bagi rekan kerja dan masyarakat dalam menjalankan tugas dengan profesional, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.